Malam itu, hening terasa begitu mencekam sekaligus memabukkan. Di balik tirai kamar yang bergoyang pelan tertiup angin malam, aroma lilin aromatik bercampur dengan wangi parfum mawar yang lembut. Aku berdiri mematung di tepi tempat tidur, merasakan detak jantung yang berderu hebat, seolah ingin melompat keluar dari dada. Di depanku, seorang wanita yang kini resmi menjadi istriku sedang duduk dengan keanggunan yang tak pernah pudar oleh usia. Namun, di balik kebahagiaan yang meluap ini, ada bayang-bayang wajah sahabat terbaikku, Aris, yang menatapku dengan kebencian mendalam sebelum ia pergi meninggalkan hidupku selamanya. "Jangan takut," bisik wanita itu lembut, menyentuh jemariku yang gemetar. Malam itu, di bawah rembulan muda yang mengintip malu, kami akhirnya melenyapkan jarak, menyatukan janji dalam sebuah momen yang sakral dan penuh kelembutan, menandai awal dari sebuah kehidupan baru yang dibangun di atas puing-puing persahabatan yang hancur. Semua ini bermula dari sebuah ketidaksengajaan yang tumbuh menjadi perasaan yang tak terbendung. Aris adalah sahabatku sejak masa SMA. Kami berbagi segalanya, mulai dari rahasia konyol, hobi balap lari, hingga cita-cita masa depan. Bagiku, Aris sudah seperti saudara kandung, dan rumahnya adalah rumah kedua bagiku. Di sanalah aku mengenal Bu Sarah, ibu Aris. Sejak awal, aku selalu mengagumi sosoknya. Bukan hanya karena kecantikannya yang awet muda, tapi karena ketegaran hatinya membesarkan Aris sendirian setelah suaminya meninggal dunia belasan tahun silam. Awalnya, kehadiranku di rumah mereka hanyalah sebagai teman main Aris. Aku sering membantu Bu Sarah memperbaiki keran air yang bocor, mengganti lampu yang mati, atau sekadar menemaninya berbincang saat Aris sedang sibuk dengan urusan kampusnya. Hubungan kami sangat wajar, layaknya seorang anak muda kepada ibu sahabatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, saat aku mulai memasuki dunia kerja dan kedewasaan mulai membentuk pola pikirku, pandanganku terhadap Bu Sarah mulai berubah. Ada kehangatan dalam setiap tutur katanya yang membuatku merasa tenang. Ada kedalaman di matanya yang menyimpan banyak cerita, dan entah sejak kapan, aku mulai merasa ingin menjadi pelindung bagi wanita sehebat dia. Perubahan itu terjadi secara perlahan. Saat Aris mulai sering keluar kota untuk urusan pekerjaan, aku lebih sering menghabiskan waktu di rumahnya. Bukan sengaja untuk mendekati ibunya, tapi karena memang aku merasa nyaman di sana. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, aku terjebak di teras rumah mereka. Bu Sarah keluar membawakanku secangkir teh hangat. Kami duduk bersama di bangku kayu, menatap rintik hujan. Disitulah, untuk pertama kalinya, ia bercerita tentang kesepiannya. Tentang bagaimana ia telah memberikan seluruh hidupnya untuk Aris, hingga ia lupa bagaimana rasanya dicintai sebagai seorang wanita. Kata-katanya seperti sembilu yang menyayat hatiku. Aku menatap tangannya yang mulai menunjukkan tanda-tanda usia, namun tetap terlihat lembut. Tanpa sadar, aku menggenggam tangannya. Kejadian itu sangat singkat, namun getarannya terasa hingga ke tulang belakang. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Ada tatapan yang bertahan sedikit lebih lama dari biasanya, dan ada senyum yang bermakna lebih dari sekadar keramahan. Tentu saja, aku merasa bersalah. Aris adalah sahabatku. Bagaimana mungkin aku memiliki perasaan pada ibunya? Aku mencoba menjauh. Aku menghilang selama berminggu-minggu, tidak membalas pesan Aris, dan tidak berkunjung ke rumah mereka. Namun, semakin aku menjauh, bayangan Bu Sarah justru semakin kuat menghantui pikiranku. Hingga suatu malam, Bu Sarah datang ke kosanku. Ia tampak khawatir karena aku tiba-tiba menghilang. Saat melihatnya berdiri di depan pintu dengan mata yang berkaca-kaca, seluruh pertahananku runtuh. Aku menyadari bahwa ini bukan sekadar kekaguman sesaat. Ini adalah cinta yang matang, yang tumbuh dari rasa hormat dan kenyamanan yang mendalam.
Kami akhirnya mengakui perasaan masing-masing. Itu adalah rahasia paling berat yang pernah kupikul. Selama berbulan-bulan, kami menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi. Kami tahu ini berisiko. Kami tahu ini akan dianggap tabu oleh banyak orang, terutama Aris. Namun, cinta seringkali buta terhadap logika dan aturan sosial. Bu Sarah menemukan kembali tawa yang selama ini hilang, dan aku menemukan pelabuhan hati yang sesungguhnya. Hingga tiba saatnya kebenaran harus diungkapkan. Aku tidak ingin terus membohongi Aris. Aku menghargainya lebih dari siapapun, dan ia berhak tahu sebelum ia mendengarnya dari orang lain. Sore itu, di sebuah kafe yang tenang, aku mengundang Aris. Wajahnya tampak ceria. Ia baru saja mendapatkan promosi jabatan dan ingin merayakannya bersamaku. Aku merasa seperti pengecut paling hina saat melihat senyum tulusnya. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan bagaimana perasaan itu tumbuh, bagaimana kami mencoba melawannya, dan bagaimana akhirnya kami memutuskan untuk bersama. Reaksi Aris tidak seperti yang kubayangkan. Ia tidak berteriak. Ia tidak memukulku. Ia hanya terdiam. Wajahnya pucat pasi, dan matanya menatapku dengan kekosongan yang mengerikan. Keheningan itu berlangsung lama, terasa seperti berjam-jam. Lalu, ia berdiri. Suaranya rendah tapi tajam seperti pisau. Ia mengatakan bahwa aku adalah pengkhianat terbesar dalam hidupnya. Ia merasa aku telah mencuri satu-satunya sosok yang ia miliki di dunia ini. Baginya, tindakanku bukan hanya soal cinta, tapi soal hilangnya rasa hormat terhadap batas-batas persahabatan. Mulai hari ini, katanya dengan suara yang pecah, aku tidak punya sahabat bernama dirimu, dan aku tidak punya rumah untuk pulang. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Persahabatan belasan tahun hancur dalam hitungan menit. Bulan-bulan berikutnya adalah masa-masa yang sangat berat. Aris benar-benar memutus kontak. Ia pindah dari rumah, memblokir nomor teleponku dan ibunya, serta menghilang dari lingkaran pertemanan kami. Bu Sarah sering menangis di malam hari, meratapi hilangnya putra tunggalnya. Aku merasa menjadi penyebab kehancuran keluarga mereka. Namun, di tengah kesedihan itu, Bu Sarah tetap menguatkanku. Ia mengatakan bahwa cinta kita bukanlah sebuah kesalahan, meskipun jalannya penuh dengan duri. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan doa, kami akhirnya memutuskan untuk meresmikan hubungan kami ke jenjang pernikahan. Kami ingin melegalkan cinta kami di mata agama dan hukum, meski tanpa restu dari Aris. Pernikahan itu berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa teman yang mengerti situasi kami. Tidak ada pesta mewah, yang ada hanyalah janji suci yang diucapkan dengan penuh haru. Malam pertama kami sebagai suami istri adalah momen yang sangat emosional. Setelah tamu-tamu terakhir pulang, aku masuk ke dalam kamar. Bu Sarah, yang kini menjadi istriku, sedang duduk di tepi tempat tidur dengan gaun putih sederhananya. Kamar itu dipenuhi dengan aroma bunga yang menenangkan, namun suasana hatiku masih dipenuhi kegugupan yang luar biasa. Dada ini berdebar-debar, bukan hanya karena gairah, tapi karena rasa tanggung jawab besar yang kini kupikul. Aku bukan lagi sekadar pemuda yang mengejar cinta, aku adalah suaminya, pelindungnya. Aku mendekatinya perlahan. Cahaya bulan muda masuk melalui celah jendela, menerangi wajahnya yang cantik dan teduh. Aku bisa melihat jejak air mata di sudut matanya. Aku tahu ia merindukan Aris. Aku berlutut di depannya, menggenggam kedua tangannya yang terasa dingin. Kami tidak banyak bicara. Kata-kata seolah kehilangan maknanya di hadapan keheningan malam yang sakral ini. Dalam kelembutan malam itu, kami akhirnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri di malam pertama mereka. Semuanya dilakukan dengan penuh kasih sayang, rasa hormat, dan kehati-hatian. Tidak ada ketergesaan,
Yang ada hanyalah penyatuan dua jiwa yang telah lama merindu dalam diam. Di setiap sentuhan dan tatapan, kami seolah saling menguatkan bahwa apapun badai yang akan menerjang di luar sana, kami akan menghadapinya bersama. Getaran di dadaku perlahan berubah menjadi ketenangan saat aku menyadari bahwa wanita ini adalah takdirku. Pagi harinya, kehidupan baru dimulai. Menjadi suami dari ibu sahabatmu sendiri bukanlah hal yang mudah untuk dijalani di tengah masyarakat. Ada bisik-bisik tetangga, ada tatapan sinis dari orang asing, dan tentu saja, ada lubang besar di hati kami yang bernama Aris. Namun, kami memilih untuk tidak memedulikan omongan orang. Kami fokus membangun rumah tangga yang harmonis. Aku berusaha menjadi suami yang baik, mengurus segala keperluan rumah, dan terus mendukung istriku dalam setiap langkahnya. Setahun berlalu, kami mendapatkan kabar bahwa Aris telah sukses di luar kota. Ia belum menikah dan masih menutup diri dari kami. Aku selalu mengiriminya pesan setiap bulan, sekadar menanyakan kabar atau mengucapkan selamat di hari ulang tahunnya. Meskipun tidak pernah dibalas, aku tidak menyerah. Aku tahu luka yang kuberikan padanya sangat dalam, dan aku bersedia menunggu seumur hidup untuk dimaafkan. Hingga suatu hari, sebuah paket datang ke rumah kami. Di dalamnya tidak ada surat, hanya sebuah foto masa kecil Aris dan aku yang sedang bermain bola, serta sebuah kunci rumah yang dulu ia bawa saat pergi. Tidak ada kata-kata, tapi bagi kami, itu adalah pesan yang sangat kuat. Kunci itu adalah simbol bahwa pintunya mungkin belum terbuka sepenuhnya, tapi ia tidak lagi menguncinya rapat-rapat. Kisah cinta kami mungkin bukan kisah dongeng yang indah di mata semua orang. Ini adalah kisah tentang pilihan sulit, tentang pengorbanan sebuah persahabatan demi cinta yang dianggap salah oleh dunia. Namun, saat aku melihat istriku tersenyum sambil menyiram bunga di pagi hari, aku tahu bahwa keputusan ini tidaklah salah. Cinta tidak memilih tempat atau waktu untuk tumbuh. Kadang, ia tumbuh di tempat yang paling tidak terduga, menuntut kita untuk berani melangkah meskipun harus kehilangan sesuatu yang berharga. Kami masih berharap, suatu hari nanti, Aris akan melangkah masuk melalui pintu rumah kami, duduk bersama di meja makan, dan menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Sampai hari itu tiba, aku akan terus mencintai wanita ini dengan seluruh jiwaku, menjaga janji yang kami buat di bawah rembulan muda di malam pertama kami. Persahabatan mungkin telah berakhir, namun sebuah keluarga baru sedang tumbuh, dengan harapan bahwa waktu akan menyembuhkan segala luka dan mengubah kebencian menjadi pengertian. Kisah kami adalah pengingat bahwa di balik setiap kontroversi, ada hati manusia yang berdenyut, ada perasaan yang tulus, dan ada perjuangan untuk menemukan kebahagiaan. Aku telah menikahi ibu sahabatku, sebuah kalimat yang mungkin terdengar gila bagi sebagian orang, tapi bagiku, itu adalah kalimat yang paling jujur yang pernah kuucapkan dalam hidupku. Cinta memang rumit, tapi ia adalah satu-satunya hal yang membuat hidup ini layak untuk diperjuangkan, tak peduli seberapa tinggi tembok yang harus kita runtuhkan. Dunia mungkin akan terus menghakimi, namun di dalam dinding rumah kami, hanya ada kedamaian. Di malam-malam tertentu, saat aku melihat istriku tertidur lelap, aku teringat kembali malam pertama yang penuh debaran itu. Debaran yang kini telah berubah menjadi detak jantung yang stabil dan penuh kepastian. Kami telah melewati badai terbesar, dan kini kami siap untuk mengarungi sisa usia dalam pelukan satu sama lain, menanti datangnya fajar yang mungkin akan membawa Aris kembali ke pelukan ibunya, dan kembali menjadi sahabat bagi diriku dalam bentuk yang baru.